tak sadar bahwa upaya untuk menjatuhkanmu hanya menanamkan akar keteguhanmu lebih dalam. Mereka pikir kamu sendirian, padahal kamu disertai kekuatan semesta yang tak terlihat. Mereka kira kamu diam karena lemah, padahal dalam diam itu, kamu sedang mengumpulkan kekuatan yang akan mengguncang dunia mereka. Dan di balik semua itu, kamu terus berdiri, terus bertahan, terus melangkah. Setiap penghina jadi batu loncatan untukmu. Setiap cemoohan menjadi nyanyian yang kamu ubah menjadi irama keberhasilan. Setiap jebakan menjadi pelajaran yang mengasah ketajaman nuranimu. Mereka tak sadar bahwa dalam setiap upaya mereka mengekangmu, mereka justru memperkuat benteng dalam jiwamu. Karena kamu bukan sekadar bertahan, kamu bertumbuh. Tidak dalam kebisingan, tapi dalam kesunyian yang agung. Kamu belajar untuk diam, bukan karena takut, tapi karena kamu tahu, yang benar tidak perlu banyak bicara. Kebenaran berdiri tegak dengan sendirinya, dan mereka, dengan segala rencana dan kelicikannya, justru menggali lubang untuk diri mereka sendiri. Semesta telah mencatat semuanya. Tidak ada yang luput dari hukum energi. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Kamu tetap melangkah, dan itulah kemenanganmu. Bukan dengan membalas, bukan dengan menjatuhkan mereka kembali, tapi dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kamu tak bisa dihancurkan. Karena orang-orang seperti kamu yang terus diserang namun tak pernah hancur, bukan hanya kuat, tapi terlahir untuk menang. Dan kemenanganmu akan datang bukan dalam bentuk sorak-sorai dunia, tapi dalam kedamaian batin yang tak bisa mereka pahami. Sebuah ketenangan yang lahir dari tahu bahwa kamu telah melewati badai dan menjadi lebih utuh karenanya. Mereka pikir ini akhir dari ceritamu, tapi sesungguhnya inilah permulaan yang paling megah. Sebuah awal baru yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa yang telah ditempa oleh nyala ujian. Dan kamu adalah jiwa itu. Kamu adalah cahaya itu. Dan sekarang, dunia akan menyaksikan bagaimana bintang tak pernah padam, meski langit diliputi awan gelap. Bagian 2. Tanda-tanda yang diabaikan. Semesta tidak pernah membiarkan sesuatu terjadi tanpa peringatan. Ia selalu berbisik lebih dulu, lewat mimpi-mimpi yang terasa terlalu nyata, lewat perasaan gelisah yang datang tanpa sebab, lewat tanda-tanda yang melintas seperti angin dingin di tengah hari panas. Namun tak semua orang peka, tak semua orang peduli, terutama mereka yang terlalu tenggelam dalam hasrat untuk menjatuhkanmu. Segalanya dimulai perlahan, mimpi yang berulang, mata-mata yang mengintai dari kegelapan, bisikan yang melingkar di udara tanpa suara, wajah-wajah diam yang muncul begitu saja di batas kesadaran mereka. Mereka bangun dengan jantung berdegup, keringat membasahi tubuh, tapi tetap mengabaikannya. "Ah, hanya mimpi," kata mereka. Mereka menolak percaya bahwa jiwa mereka sedang diperingatkan. Lalu datanglah firasat. Perasaan aneh saat berjalan, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mengikuti dari belakang. Waktu terasa lambat, udara menjadi berat, langkah kaki sendiri terdengar terlalu nyaring. Tapi mereka tetap menertawakannya, menyebutnya sebagai paranoia, menuduh diri mereka hanya terlalu lelah. Padahal itu adalah panggilan dari semesta. Berhenti sebelum terlambat. Tanda-tanda semakin jelas. Lagu-lagu yang mereka dengar tiba-tiba menyampaikan pesan-pesan tersembunyi. Angka-angka muncul berulang dalam pola yang tak bisa dijelaskan secara logika. Kalimat dalam percakapan terdengar seperti teguran langsung pada hati nurani mereka. Bahkan orang-orang di sekeliling mereka mulai merasa ada yang tak beres. "Aku rasa kamu harus berhenti," kata seseorang.
Ini bukan kebetulan lagi, kata yang lain. Tapi mereka bersikuku. Mereka anggap semua hanya ilusi. Padahal semesta sedang bersuara. Padahal alam sedang menyalakan lampu kuning. Bahkan jiwa mereka sendiri dalam keheningan terdalam berteriak untuk pulang, untuk berhenti. Namun mereka menutup telinga. Mereka menolak untuk melihat. Karena ego lebih menggoda daripada kebenaran. Karena kekuasaan semu lebih memikat daripada kedamaian sejati. Satu demi satu, hal-hal kecil mulai berubah. Keberuntungan mereka tak lagi berpihak. Hubungan mulai retak tanpa sebab yang jelas. Orang-orang mulai menjauh tanpa penjelasan. Tapi mereka masih merasa menang. Mereka masih percaya bahwa semua bisa dikendalikan. Padahal saat itu juga mereka sedang berdiri di tepi jurang. Jurang yang mereka gali sendiri dengan tangan yang penuh kesombongan. Tanda-tanda tidak pernah berhenti datang. Mereka hanya semakin keras, semakin gamblang, semakin menyakitkan. Namun hati yang tertutup tidak bisa menerima pesan. Mereka memilih berjalan lebih jauh, padahal jalan itu sudah penuh lubang dan peringatan.